Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kali ini saya akan menerangkan tugas pertama saya dalam hukum media massa untuk membuat dua laporan. Salah satunya, yang pertama adalah kasus pelanggaran media massa yang terjadi di Indonesia, dan kedua, kasus pelanggaran media massa yang terjadi di luar negeri. Kasus pertama yang akan saya angkat yaitu adalah kasus pelanggaran media massa yang terjadi di Indonesia adalah kasus Ibu Ratna Sarumpait. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah kenal Ibu Ratna Sarumpait. Ini dia fotonya. Ibu Ratna Sarumpait lahir di Tarutung di Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 1949 Masehi. Dia memulai karirnya dalam drama teater dan juga dia pernah menjadi seorang sutradara, dan juga dia juga pernah menjadi drama director dalam film yang terkenal pada tahun 2009 yaitu film Jamila dan Sang Presiden. Dan saat ini pun dia sudah memasuki dalam bidang politisi dan dia pun dikenal sebagai aktivis wanita yang mendukung hak asasi manusia. Pertanyaannya, kapan berita hoax ini tersebar? Berita hoax ini tersebar berawal dari tersebarnya foto Ibu Ratna Sarumpait dalam keadaan muka lebam dalam media Facebook yang diduga korban penganiayaan oleh 2 orang atau 3 orang. Bermacam-macam berita tersebut tersebar yang menjadi viral dan trending di media sosial. Berita ini pun menjadi salah satu hal yang sangat mencekam hingga ditanggapi langsung oleh Bapak Prabowo di konferensi pers langsung, yang dia sendiri pun mengatakan, ya kalau ternyata tidak ada barang yang dicuri dan uang yang dicuri, apalagi kalau bukan proses intimidasi. Begitu ujar Pak Prabowo di rumah pribadinya pada tanggal 2 Oktober. Kabar ini pun langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian. Secara langsung, kepolisian melakukan penyelidikan atas dugaan penganiayaan tersebut. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan bukti adanya penganiayaan yang melibatkan aktivis tersebut. Malah yang didapatkan oleh kepolisian bahwa Ibu Ratna Sarumpait itu melakukan operasi plastik di salah satu rumah sakit khusus di Menteng, Jakarta Pusat. Dan yang dicantumkan masuk pada hari Jumat tanggal 21 dan keluar pada tanggal 24 September. Beberapa jam setelah itu, Ibu Ratna Sarumpait langsung melakukan konferensi pers di rumahnya dan ia mengakui bahwa berita yang tersebar tersebut adalah berita kebohongan, yang bahwa dia sendiri saja dia tidak tahu berita itu datangnya dari arah setan mana kepada dia. Itu ujarnya. Pada selanjutnya, pada malam harinya tanggal 4 Oktober, Ibu Ratna Sarumpait langsung ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, karena ia hendak melakukan perjalanan menuju Chile, akan tetapi berita tersebut sudah tersebar melalui bidang imigrasi dan ditangkap di imigrasi. Berikut adalah gambar yang ditangkap oleh media pada saat itu. Hasil dari berita tersebut adalah Ibu Ratna akhirnya dijerat hukuman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana penyebaran berita bohong yang terancam hukumannya tidak lebih sekitar 10 tahun penjara. Berikut adalah berita salah satu pelanggaran media massa akibat penyebaran berita hoax atau berita bohong kepada media massa yang akhirnya membuat kita menjadi risih dan membuat kita menjadi lelah dan akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke berita hoax yang ada di luar negeri, yaitu berita hoax pembukaan Masjidil Haram pada tanggal 1 Mei 2020. Berita ini berawal dari Syekh Abdurrahman Sides yang mengatakan bahwa Masjidil Haram tidak lama lagi akan dibuka pintunya dan mengucapkan secara langsung kepada para jamaah haji. Berita tersebut langsung ditanggapi oleh media yang dilansir oleh RCTI di dalam program silat dengan headline Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan kembali dibuka tanggal 1 Mei. Di mana presenter itu mengatakan tidak ada berita yang menggembirakan selain dibukanya kedua masjid suci ini.
Untuk jamaah umum, kabar tersebut disampaikan langsung oleh pengurus serta imam besar Masjidil Haram. Berita tersebut langsung ditanggapi dan diklarifikasi langsung oleh media massa Haramain Syarif di dalam Instagramnya dan juga di dalam Twitter Abdurrahman Syades. Karena hebohnya berita tersebut dan juga menggemparkan kepada seluruh masyarakat karena kerinduannya atas dibukanya 2 masjid suci yang ditutup selama pandemi corona dan menjadi tanggapan hingga akhirnya menjadi tanggapan banyak orang. Yang berita tersebut akhirnya tersebar karena miskomunikasi antara pernyataan Syekh Syades dengan pers. Berita tersebut langsung diklarifikasi sesuai dengan yang ada di sebelah kanan ini gambarnya, yang dimana ia mengatakan berita pembukaan haram sepenuhnya hoax. Maka dari situ hingga saat ini media pers silet ataupun pihak RCTI tidak memberikan klarifikasi atas berita yang telah disampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.